gimana ya cara saya menjaga kehormatan diri. Dan itu yang biasanya diikuti dengan mutilasi, dengan membakar atau menyembunyikan. Itu reaksi yang manusiawi lah. Minimal dia lari lah. Minimal lari gitu ya. Atau kalau dia pakai pisau, setelah dia tusuk, lari, pisau dibuang ke sungai. Atau dan tadi juga termasuk. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ketika dia melaksanakan itu, apakah sudah menyiapkan alat untuk melakukan pembunuhan? Bisa macam-macam, ya. Kemudian dia juga bisa merencanakan nanti agar supaya tidak diketahui melakukan pembunuhan, apa yang harus saya lakukan sebelum melaksanakan pembunuhan. Jadi itu perencanaan bagaimana melakukan, bagaimana menghilangkan jejak. Sebelum melakukan pembunuhan sudah dibuat perencanaan, termasuk ketika terjadi, setelah terjadi pembunuhan apa yang harus dilakukan, gitu ya. Termasuk. Kalau berdasarkan keahlian Saudara Ali sebagai seorang kriminolog, biasanya pelaku kejahatan, bagaimana reaksi pelaku kejahatan biasanya, umumnya setelah dia melakukan satu tindak pidana atau melakukan satu kejahatan, umumnya gimana? Apakah umumnya seorang pelaku ketika perbuatan telah dilakukan dia akan segera pergi ke kantor polisi menyerahkan diri, atau dia akan selalu sekecil apapun melakukan upaya untuk mencoba? Tergantung, banyak kemungkinan, gitu ya. Ada satu suku bangsa yang kemudian menuntut dalam rangka menjaga harga diri, maka kamu harus melakukan tindakan kekerasan sampai dengan pembunuhan. Tapi pelaku tersebut sesuai dengan tuntutan budaya harus segera menyerahkan diri ke polisi dengan jujur. Saya telah melakukan tindakan ini, tolong saya dihukum. Sebentar, dengan jujur. Sorry saya potong sedikit Pak, karena Bapak sebut tuntutan budaya, boleh lebih spesifik budaya yang mana tuh, Pak? Untuk melaporkan secara spesifik ya saya sebut tidak untuk mendiskreditkan carok. Ya, dalam kasus carok pelaku biasanya kemudian mengakui secara terus terang bahwa dia yang pelakunya. Karena dengan mengakui itu masyarakat justru memuji. Kamu melakukan carok dasarnya adalah untuk melindungi harga diri, dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau carok. Ya. Betul. Ya. Kemudian secara umum tadi? Secara umum kemudian reaksi pertama adalah akan mencari cara untuk menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak. Menghilangkan jejak. Gitu. Dari banyak kasus paling umum mana Pak yang terjadi, Saudara Ahli? Saya pikir ya hampir semuanya pelaku akan mencoba melakukan usaha menghilangkan jejak. Untuk menghilangkan jejak. Termasuk pembunuhan tidak berencana. Betul. Ketika sadar, loh, saya ini dikenal sebagai orang baik-baik kok telah membunuh. Gimana ya cara saya menjaga kehormatan diri? Betul. Dan itu yang biasanya diikuti dengan mutilasi, dengan membakar atau menyembunyikan. Itu reaksi yang manusiawi lah. Minimal dia lari lah. Minimal lari gitu ya. Atau kalau dia pakai pisau, setelah dia tusuk, lari, pisau dibuang ke sungai. Atau dan tadi juga termasuk dia merasa beyond the law atau enggak. Ya. Habis melakukan perampokan, masyarakat menyaksikan, justru dia menantang masyarakat ini, bisa juga begitu. Karena tapi tetap dalam rangka agar dia bisa terhindar tetap. Baik. Tadi Saudara Ali jelaskan kalau perencanaan setelah terjadinya kejadian itu dibuat sebelum melakukan tindak pidana, maka itu masuk dalam kualifikasi berencana. Salah satu ukurannya begitu ya, Saudara Ali. Kalau dalam fakta perkara ini ternyata si pelaku tidak pernah menyampaikan rencana apapun setelah terjadinya peristiwa kejahatan, tetapi kemudian setelah peristiwa tersebut terjadi, tindak pidana dilakukan, terjadi penembakan dalam kasus ini, kemudian baru diinformasikan kepada masing-masing pelaku yang lainnya bahwa sebaiknya kita segera mengamankan diri dengan cara begini. Apakah itu termasuk perencanaan? Kok bisa? Gimana? Ya, karena gini, sebelum melakukan sudah mempertimbangkan apa yang harus dilakukan setelah itu. Bukan Pak, Saudara Ahli. Makanya saya koreksi. Kalau tadi kita paham, Saudara Ahli kan sampaikan sebelum dilakukannya tindak pidana dalam fakta ini, sebelum penembakan, kemudian disampaikan kepada pelaku yang lain bahwa nanti kalau terjadi penembakan yang akan kita lakukan adalah 1, 2, 3, 4 ABCD. Dalam fakta ini
tidak diinformasikan itu sebelum terjadi peristiwa tersebut. Setelah penembakan baru kemudian pelaku menyampaikan, karena ada penembakan ini maka kita harus lakukan A, B, dan C. Apakah kemudian parameter tadi menjadi ukuran juga dalam konteks? Saya menjelaskan itu berdasarkan kronologi yang saya terima dari penyidik. Baik, Gitu. kalau begitu saya Jadi tanya. sekarang gini, melakukan analisa harus berdasarkan data yang dapat dipercaya, gitu, ya. Dan data formal cenderung bisa dipercaya. Dan ketika saya membaca kronologi, oh ini ada perencanaan sebelum dilakukan tindakan. Saudara ahli